Baik, oke. Terima kasih Pak Eko, Pak Budi, Pak Nusani, Pak Dia, Pak Didi, Pak Firman. Baik, topik yang ingin kami kulik pada sore siang ini adalah bagaimana menghadapi tantangan atau potensi-potensi apa yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dari kemarin dan tahun lalu sudah diumumkan bahwa 2023 akan menjadi tahun resesi. Apakah itu akan terjadi atau ya kita berharap itu tidak terjadi. Nah, kalaupun itu terjadi, bagaimana tantangan itu bisa dihadapi dan potensi apa yang bisa dimanfaatkan sehingga tetap bisa eksis di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini. Untuk itu, pertama kali saya ingin Pak Sudadi mengawali paparan siang hari karena menjauh Pak. Kami sering mendapat pertanyaan dari teman-teman hotel terkait dengan apa sebetulnya program kepariwisataan Kota Surabaya ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman hotel. Teman-teman hotel Kota Surabaya benar-benar sebagai kota industri yang perhotelan banyak mengandalkan kegiatan-kegiatan seminar, pertemuan bisnis. Tapi apakah betul bahwa di Surabaya tidak ada potensi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman hotel ini sehingga mereka bisa mengambil peran di situ? Di awal pemerintahan Pak Heru, kami monitor Pak Heru cukup concern untuk pengembangan Surabaya. Pertama, di awal-awal jabatan beliau itu adalah kalau nggak salah itu perahu yang di wisata Akalina dan yang sangat menarik dan saya sempat mendapat kesempatan melihat langsung di sana adalah Romo Kalisari. Itu area yang cukup luas dan menurut saya baru betul untuk masyarakat Surabaya. Nah, kedepannya apakah ada yang masih akan dilakukan oleh Pemkot khususnya di sektor apa yang mungkin bisa dimonitor di forum ini oleh teman-teman hotel? Baiklah, makasih Pak Pram ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sekilas saya bercerita terkait dengan program-program ke depan dari dinas kami ya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ya. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan 2 tahun kemarin itu memang itu adalah masa-masa sulitnya untuk sektor pariwisata. Makanya tagline-nya Pak Eri juga, kemudian pemerintah nasional juga memang kita semangatnya dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi daerah melalui program-program, ya kalau kita mungkin bicara terkait dengan Kota Surabaya itu memang kan tidak punya sumber daya alam. Ya, jadi tapi bocornya banyak sekali. Kita kalau bicara terkait dengan hotel, kemudian media karena kita juga sebagai ibu kota provinsi dan mungkin sebagai portal untuk Indonesia bagian timur itu kan memang di Kota Surabaya itu memang kita mengandalkan jasa pariwisata. Dalam hal ini mungkin bukan Surabaya apa sih yang bisa kita jual dalam tanda kutip ya, contohnya kalau kita Surabaya sebagai kota pahlawan, jadi kita mungkin kedepannya juga akan mengembangkan yang namanya, ini mimpinya Pak Wali Kota juga di tahun ini juga harus clear, ada penataan kota lama ya. Kalau Jakarta ada kota tua,
kalau Semarang ada kota lama, Surabaya kedepannya harus punya kota mungkin bentak nyontoh, kota lawas lah mungkin ya. Jadi ya itu mimpinya Bapak. Nah, terus kemudian apa pentahapan yang kita lakukan di situ? Ya, kalau kita ngomong sejarah Kalimas ya, sejarah Kalimas mungkin kita juga yang kemarin bahasanya adalah karena memang sebenarnya zamannya Bu Risma dulu itu sudah ada Pak ya wisata Kalimas, cuma mungkin belum kita bahasanya belum kita reborn lagi seperti yang tahun 2022 kemarin. Jadi kita mungkin punya rute pendek, setengah panjang, kemudian rute panjang. Harapannya tahun ini sampai dengan Petekan. Nah, sepanjang Kalimas kiri kanan di situ sebenarnya kan juga ada menyusuri halaman belakang dari Gerahadi, terus kemudian ada Moncastle, Siola. Kiri kanan itu sebenarnya adalah banyak bangunan cagar budaya. Kota pahlawan, kota Surabaya yang mungkin ada di Jalan Karet, ada di Jalan Kia-Kia, kemudian Jalan Panggung, yang memang dia sampai di kota Ampel. Itu memang sejarahnya kota Surabaya dulu adalah sebagai kota pahlawan di situ. Jadi nanti wisatanya adalah wisata heritage. Di samping itu juga nanti kita juga ada benteng Bula, ada ex penjara Kalisosok. Nah itu mungkin akan kita bahasanya kita rekonstruksi lagi, kita hidupkan lagi dengan tema-tema mungkin masih di wisata heritage ya. Jadi di samping menyusuri perahu, terus kemudian nyampe di Suramadu, Surabaya. Terus kemudian sebenarnya Pak, sebelum pandemi kemarin kita juga berencana membangun kabel car sebenarnya ya. Nah, ini mungkin yang dari ada investor yang mungkin sudah berkomunikasi dengan pemerintah kota. Itu dari Surabaya, kemudian jembatan Suramadu, jembatan Surabaya sampai dengan ekowisata mangrove. Itu mungkin yang mungkin adalah PR karena ya mohon maaf kemarin kan karena dengan adanya pandemi semuanya jadi terpending ya. Tapi harapannya kita masih bisa bisa membangunkan itu, dan harapannya ketika kita mungkin bersinergi dengan teman-teman hotel, dengan teman-teman media, karena pemerintah kota tidak akan bisa sendirian untuk membranding kotanya, ya kan ya. Jadi kita butuh teman-teman dari media, butuh dari platform, mungkin dari Blibli, dari yang lainnya sebagainya, teman-teman dari perbankan juga, karena kita banyak objek-objek atau destinasi wisata yang memang itu dibantu sama teman-teman perbankan juga banyak. Ada CSR juga ada. Contohnya mungkin Bank BRI juga membantu terkait dengan Kia-Kia Reborn. Jumat, Sabtu, Minggu malam itu kita hidupkan lagi. Ada becak wisata di sana. Menyusuri lah. Ini harapannya ini adalah merupakan embrio dari penataan kota lama yang dalam waktu dekat ini akan kita realisasikan. Ya, itu mungkin salah satu ya. Kalau kita bicara tadi ada Romo Kalisari Adventure, itu adalah jadi namanya OPD ya, kita bilang OPD atau dinas ya. Itu bukan hanya dari disebut Porapar sendiri yang menjadi duta wisata, tapi dinas-dinas lain, mungkin dinas pertanian, dinas dinas PU atau Cipta Karya itu juga bisa menjadi duta wisata. Salah satunya adalah Romo Kalisari Adventure yang dulu namanya adalah Sentra Ikan Romo Kalisari. Ya, itu juga kita kembangkan lah. Itu juga sekarang sudah ada istilahnya sudah ada bantuan juga dari teman-teman Pelindo. Di situ juga ada ATV, ada jet ski, kemudian juga ada berkuda yang memang masih kita kembangkan lagi. Nah, ini harapannya ya teman-teman, jadi teman-teman hotel, teman-teman media, ayo kita bersinergi di sini karena Pemkot juga tidak bisa bekerja sendirian, kita masih butuh banyak yang lain. Itu salah satunya Pak ya. Nanti juga ada Sonto Laut kita kembangkan, ada kawasan Doli juga mau kita rebranding kembali, terus kemudian ada Taman Hutan Rakyat Tahura gitu ya. Kita punya 13 lokasi yang memang ex-BTKD bekas tanah kas desa, itu juga masih banyak yang perlu kita inikan lagi. Terus kemudian ada juga
tunjungan mungkin ya, tunjungan kita inikan lagi, tunjungan romansa, terus kemudian nanti nyambung lagi dengan Ampel juga kita revitalisasi lagi, karena ya mau nggak mau kita memang mengharapkan ini bisa bangkit kembali gitu ya. Karena kalau kita ngomong kita nggak punya sumber daya alam, makanya ini wisata-wisata termasuk juga ya. Tadi seperti saya singgung, Pak Wali Kota sangat konsen terhadap sport tourism ya. Jadi sekarang ini mumpung ini Disbudpar sama Dispora gabung ya, kalau mengadakan event olahraga ya di destinasi wisata, gitu kan ya. Ayo, sekarang ada Piala Wali Kota, mungkin Piala Wali Kota basket, Piala Wali Kota futsal, Piala Wali Kota sepak bola, itu juga sangat akan memperbanyak event dan harapannya semua akan mendatangkan wisatawan, gitu ya. Baik, mungkin sekarang, apalagi nanti bulan Mei ada rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ditambah lagi dengan World Cup ya, World Cup U20 itu juga bulan Mei juga. Terus kemudian nanti kita juga akan share ya, kita mungkin mematangkan kalender event di tahun 2023 ini apa saja. Banyak sekali, ada Surabaya Cross Culture, ada perobekan bendera, ada rangkaian Hari Pahlawan itu juga ada. Jadi banyak sekali mungkin yang bisa kita inikan Pak ya. Jadi monggo lah nanti kita bersinergi, banyak yang mungkin perlu dibantu, kita juga nanti bisa bantu apa dengan teman-teman lainnya.